Muhammad. Kembali lagi bersama Titik Film yang akan melanjutkan cerita film Muhammad Messenger of God. Cerita film dilanjutkan ketika Abu Lahab memanggil Suwaibah, budak milik istrinya yang ketika itu tengah berada di rumah Aminah. Kemudian saudari Aminah menjelaskan pada Abu Lahab bahwa Suwaibah tengah menyusui Muhammad dikarenakan ASI milik Aminah tidak keluar. Abu Lahab tetap keberatan akan hal itu, walaupun Muhammad merupakan keponakannya sendiri. Aminah yang tengah melihat Abu Lahab dari dalam rumahnya kemudian menghampiri Suwaibah yang tengah menyusui Muhammad dan mempersilahkan Suwaibah untuk menemui majikannya. Suwaibah awalnya menolak untuk meninggalkan Muhammad, mengingat Muhammad masih sangat lapar. Namun Aminah berkata pada Suwaibah bahwa ia khawatir Suwaibah nanti akan mendapatkan masalah. Sambil menangis, Suwaibah meninggalkan Muhammad kecil dalam keadaan yang masih lapar. Setelah kepergian Suwaibah, Aminah sendiri hanya menangis dan berkata, "Mengapa kamu tidak pernah menangis, anakku?" Setelah kejadian itu segera Abdul Muthalib menghampiri Abu Lahab. Abdul Muthalib berkata pada Abu Lahab bahwa Muhammad hampir mati kelaparan dan kau tega seperti itu. Abdul Muthalib juga bersedia untuk membeli ASI milik Suwaibah atau bahkan membeli Suwaibah. Kemudian Abu Lahab berkata pada ayahnya, Jamilah istrinya tidak mengizinkan Suwaibah untuk menyusui Muhammad dan Suwaibah sendiri merupakan hadiah darinya untuk istrinya dan tidak ada yang berhak atas diri Suwaibah kecuali Jamilah. Abdul Muthalib sangat kesal pada anaknya itu karena lebih memilih istrinya yang tidak memiliki sifat ASI. Scene berganti ketika seorang pria yang bernama Haris sedang meminta air di tengah padang pasir. Ia menghentikan penunggang kuda yang ternyata adalah Ismail, seorang Yahudi yang tengah mencari Muhammad. Awalnya Ismail enggan untuk menolong Haris, namun Haris menjelaskan bahwa ia bersama istrinya dan seorang anak yang masih bayi, dan onta miliknya pun hampir mati. Akhirnya Ismail memberikan airnya dan bertanya akan tujuan dari mereka. Haris menjawab bahwa ia dan istrinya yang bernama Halimah Sa'diyah berniat ingin menjual ASI di pasar susu yang ada di Mekah. Cerita berlanjut ketika Ismail dan para tetua Yahudi tengah melakukan ritual keagamaannya, dan mereka kembali membicarakan cahaya kenabian yang telah muncul sebagaimana yang tertulis di kitab Taurat. Sebagian dari mereka menjelaskan pada Ismail bahwa cahaya itu bukan termasuk dari tanda cahaya kenabian karena sudah habis pada masanya. Namun Ismail tetap yakin bahwa cahaya itu merupakan tanda telah munculnya seorang nabi. Pendapat Ismail juga diperkuat oleh salah satu tetua Yahudi. Tetua Yahudi itu menyampaikan bahwa Isarah itu jelas dan ada di Mekah, walaupun ia tidak mengetahui apakah calon nabi itu berasal dari bangsa Yahudi atau bukan. Kesimpulan dari mereka semua adalah mereka sangat enggan untuk mengimani utusan tersebut jika bukan berasal dari bangsa Yahudi. Setelah pertemuannya dengan para tetua Yahudi, Ismail dan seorang Yahudi melanjutkan pembicaraannya mengenai calon nabi itu. Yahudi itu memberi uang emas terhadap Ismail untuk mencari calon nabi itu dengan cara apapun. Mereka berdua berniat untuk menjadikan anak itu sebagai seorang Yahudi. Cerita berlanjut ketika Halimah sedang menawarkan ASI miliknya di pasar. Seharian penuh Halimah hanya mendapatkan beberapa pelanggan. Haris kemudian memberitahu Halimah bahwa uang hasil penjualan susunya tidak akan cukup untuk makan mereka, dan Haris akan menjual onta miliknya agar bisa mendapatkan uang. Halimah mencoba mencegah Haris untuk tidak menjual ontanya, namun karena keadaan yang sangat mendesak, Halimah dengan berat hati merelakan suaminya menjual ontanya. Cerita berlanjut ketika onta milik Haris ditawar dengan bonus kulit onta itu akan tetap menjadi milik Haris. Haris pun menyetujuinya, dan ketika ontanya mau disembelih, tiba-tiba onta itu berlari
Dikejarlah onta itu oleh Haris. Onta itu terus berlari melewati gang-gang pasar. Haris terus mencoba mengejar onta miliknya. Namun yang ada onta itu malah berlari lebih kencang. Halimah yang tengah beristirahat kaget melihat onta miliknya berlarian. Segera ia mengejar onta miliknya. Dan tiba-tiba onta itu berhenti di depan sebuah rumah. Halimah mencoba memanggil onta miliknya. Namun onta itu malah duduk. Secara perlahan Halimah berjalan masuk ke rumah itu. Halimah dengan masih menggendong anaknya terus berusaha untuk membangunkan ontanya. Namun ontanya tetap menolak. Kemudian terdengar suara pemilik rumah yang mengatakan bahwa ontanya mungkin ketakutan dan butuh istirahat. Dan ternyata pemilik dari rumah itu adalah Aminah. Segera Aminah meminta pada Halimah untuk ikut makan bersamanya. Karena Aminah merupakan seorang yang suka menghormati tamu. Halimah akhirnya bersedia untuk menerima tawaran dari Aminah. Setelah masuk ke rumah Aminah, Halimah dipersilahkan duduk dan dijamu dengan sangat ramah. Melihat kondisi Halimah yang sangat kelelahan, Aminah mempersilahkan pada Halimah untuk mengistirahatkan anaknya. Dan ketika Halimah tengah menaruh anaknya, ia melihat Muhammad kecil sedang dalam keadaan terjaga. Ia segera menghampirinya dan diciumlah tangan Muhammad. Kemudian digendonglah Muhammad oleh Halimah. Halimah mengatakan pada Aminah bahwa sepertinya Muhammad tengah kelaparan. Aminah menjawab bahwa ASINya tidak keluar dan kalau tidak keberatan, Halimah boleh menyusuinya. Ketika Halimah sedang menyusui Muhammad, tiba-tiba Halimah menangis. Aminah menghampirinya dan berkata kepada Halimah, "Kenapa kamu menangis? Padahal sekarang aku bahagia sekali. Sebelumnya aku terus menangis." Sambil tetap menangis, Halimah mengatakan pada Aminah bahwa ASI kanannya sebelumnya tidak tersalurkan dan sekarang bayi ini meminumnya. Dalam suasana haru itu, Aminah bertanya pada Halimah tentang namanya. Kemudian Aminah bertanya kembali pada Halimah, seolah-olah Aminah sudah mengetahui akan namanya. Halimah pun mengangguk. Kemudian kening Halimah dicium oleh Aminah. Dan keesokan harinya Aminah terus menangis karena mengetahui bahwa ia akan berpisah dengan Muhammad. Karena Muhammad akan ikut bersama Halimah ke kampung halamannya. Aminah berkata pada Abdul Muthalib bahwa ia sangat takut jika Muhammad pergi. Aminah meminta pada Abdul Muthalib agar Suwaibah saja yang menyusui Muhammad. Abdul Muthalib kemudian menjawab bahwa majikannya tidak mengizinkan akan hal itu. Abdul Muthalib meyakinkan pada Aminah untuk tidak terlalu mengkhawatirkan Muhammad. Abdul Muthalib mengatakan pada Aminah bahwa keluarga Halimah merupakan keluarga yang baik dan Aminah juga harus belajar untuk berpisah dengan Muhammad. Abdul Muthalib juga bersedia untuk mengantar Aminah kepada mereka dalam setiap kesempatan. Akhirnya Muhammad dibawa ke suatu tempat dengan perjalanan 2 hari. Keputusan yang sangat berat bagi keluarga Abdul Muthalib. Di sisi lain, Ismail sedang memberi uang pada dukun-dukun di Mekah untuk mencari bayi dengan tanda di punggungnya. Ismail memberitahu pada dukun-dukun Mekah itu bahwa bayi itu merupakan bayi yang terberkahi. Dukun-dukun itu berkata pada Ismail bahwa cuaca kota sangat panas dan keluarga kaya pasti telah mengungsikan anak-anak mereka ke desa terdekat atau mereka telah menemukan wanita untuk menyusuinya. Ismail tidak mau tahu alasan apapun. Yang terpenting adalah mendapatkan bayi itu. Dan segera para dukun suruhan Ismail menyebar di kota Mekah. Mereka para dukun mendatangi tiap-tiap rumah yang mempunyai bayi. Scene berganti ketika Halimah dan Muhammad sampai di kampung halaman Halimah.
Seketika itu hujan pun turun, hujan yang sangat dinantikan oleh mereka semua. Anak-anak dari Halimah pun sangat bahagia sekali ketika ibu mereka telah kembali dengan membawa bayi yang sangat tampan. Semua merasakan kebahagiaan dengan kehadiran Muhammad di tengah-tengah mereka. Semenjak Muhammad bersama mereka, keberkahan terus ada bersama keluarga Halimah, dan perekonomian keluarga mereka pun berangsur membaik. Beberapa tahun kemudian Muhammad diantarkan kembali oleh Halimah kepada ibunya. Di tengah perjalanan Muhammad selalu menutup matanya. Namun ketika melintasi Ka'bah, terdengar suara yang terus-menerus memanggilnya. Dan tibalah saat yang sangat membahagiakan bagi Aminah dengan kembalinya Muhammad bersamanya. Di sisi lain Ismail tengah menemui Abdul Muthalib, yang mana Ismail berniat memberi beberapa hadiah mewah pada pemegang kunci Ka'bah itu. Abdul Muthalib bertanya pada Ismail mengenai hadiah pemberiannya. Ismail kemudian menjawab bahwa hadiah ini karena seorang anak yang lahir di hari bintang yang bersinar terang itu. Ismail kemudian bertanya pada Abdul Muthalib, apakah Abdul Muthalib mengenal nama anak yang lahir pada malam itu? Abdul Muthalib menjawab bahwa ia tidak mengenal anak itu, dan Abdul Muthalib juga menyuruh Ismail untuk membawa kembali hadiah-hadiahnya itu. Dengan pengetahuannya, Abdul Muthalib mengetahui bahaya yang akan mengancam cucunya. Segera ia mengungsikan Muhammad kembali. Dan pada malam harinya semua orang terlihat sedih. Abdul Muthalib kemudian menyampaikan pada Aminah bahwa Muhammad besok akan kembali lagi bersama Halimah Sa'diyah demi keselamatannya. Mendengar hal itu, Aminah kembali menangis. Semenjak lahir, Aminah selalu berpisah dengan Muhammad. Aminah menyampaikan kesedihannya itu pada Abdul Muthalib. Pertama, ia kehilangan Abdullah suaminya, dan sekarang harus berpisah kembali dengan Muhammad. Aminah meminta izin agar bisa terus bersama putranya Muhammad. Abdul Muthalib berkata pada Aminah bahwa setiap cinta membutuhkan pengorbanan. Jika Aminah mencintai Muhammad, maka harus bisa berpisah dengan Muhammad. Aminah seakan belum bisa menerima kepergian Muhammad, dan pada malam itu Aminah terus menangis. Cerita berlanjut ketika Muhammad tengah mencari air. Muhammad kemudian dipanggil oleh anak Halimah agar Muhammad segera pulang, mengingat bahwa Halimah tengah sakit parah. Setibanya Muhammad di rumah, Muhammad melihat Halimah sedang diobati oleh dukun menggunakan patung-patung sesembahan mereka. Muhammad kemudian menghampiri Halimah yang tengah kritis. Dibuanglah sesajen milik dukun-dukun itu oleh Muhammad. Dukun-dukun itu sangat marah pada tingkah Muhammad. Setelah itu kemudian Muhammad menggenggam tangan Halimah. Terlihat cahaya muncul dari genggaman Muhammad, dan secara ajaib Halimah langsung tersadar dan melewati masa kritisnya. Dukun-dukun itu kaget akan kejadian itu dan pergi meninggalkan mereka. Berita tentang Muhammad pun cepat menyebar, sehingga dukun-dukun suruhan Ismail penasaran dengan Muhammad. Segera dukun-dukun itu menghampiri Muhammad dan berpura-pura meminta roti pada Halimah. Namun ketika dukun itu hendak membuka baju Muhammad, dengan segera Halimah mencegahnya dan mengusir dukun-dukun itu. Dan pada malam harinya tiba-tiba rumah Halimah diserang oleh dua orang asing. Haris dengan dibantu Zaid mencoba melawan mereka. Walaupun Zaid sempat terluka, namun keberuntungan masih berpihak pada mereka. Orang asing itu kemudian melarikan diri. Dan status Muhammad sekarang dalam keadaan bahaya. Setelah kejadian itu, Haris kemudian meminta izin pada Halimah untuk mengantarkan Muhammad ke Mekah sebelum fajar. Sebelum keberangkatan Haris dan Muhammad, Halimah terlebih dahulu memberi bekal pada Muhammad. Setelahnya itu,
Halimah menangis sejadi-jadinya. Walaupun hanya ibu susuan, namun Halimah teramat sangat mencintai Muhammad. Dari atas bukit, Halimah melepas kembalinya Muhammad dengan diantar oleh suaminya. Sesampainya Haris di Mekah, segera ia melaporkan pada Abu Thalib bahwa Muhammad dalam bahaya. Banyak orang yang mencari Muhammad. Abdul Muthalib keluar dari kamarnya dan kemudian menyuruh Abu Thalib untuk memeriksa jalan, karena Abdul Muthalib akan membawa Muhammad ke tempat yang dimana tidak ada seorang pun yang tahu. Abdul Muthalib kemudian membawa Muhammad ke suatu tempat yang jauh dari penduduk.